Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang oxyacetylene welding atau OAW. Ya, dari kelompok kami yang pertama adalah saya Rizky Nur Rahman Fauzi dengan NIM akhir 06. Dan saya Fauzi Zulfikar, NIM akhir 084. Saya Ahmad Safir Mubarak, NIM akhir 72. Yang pertama adalah pengertian proses pengelasan OAW. OAW atau Lascarbide adalah proses pengelasan fusi manual yang menyambungkan logam dengan cara mencairkan menggunakan nyala api hasil pembakaran oksigen dan asetilena. Proses ini pada umumnya digunakan untuk plat-plat tipis, pipa, dan perbaikan, menghasilkan panas hingga mencairkan logam induk dan bahan tambah atau filler. Secara sederhana, proses ini seperti melelehkan ujung dua logam dengan api panas, lalu menyatukan sebelum kembali mengeras. Biasanya juga ditambahkan logam mengisi atau filler agar sambungan lebih kuat. Prinsip-prinsip dasar proses pengelasan OAW. Prinsip dasar OAW sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama adalah oksigen. Gas oksigen dan asetilena dicampur dalam perbandingan tertentu. Campuran gas tersebut dibakar di ujung torch atau alat pembakar. Pembakaran menghasilkan nyala api dengan suhu tinggi sekitar 3000 derajat Celcius. Panas dan selanjutnya adalah panas ini digunakan untuk melelehkan logam induk, melelehkan logam pengisi. Setelah meleleh, logam akan menyatu dan mengeras saat dinding. Yang selanjutnya adalah skema atau ilustrasi proses asetilena welding. Proses pengelasan OAW dimulai dari gas oksigen dan asetilena disimpan dalam tabung terkenanan. Kedua gas tersebut dialirkan melalui regulator untuk mengatur tekanan agar aman dan stabil. Selanjutnya, gas mengalir melalui selang menuju torch atau pembakar. Dalam torch, oksigen dan asetilena dicampur dengan perbandingan tertentu, lalu dibakar sehingga menghasilkan nyala api dengan suhu yang logam untuk meleleh. Yang selanjutnya adalah kawat las ditambahkan untuk memperkuat sambungan. Setelah logam mencair dan menyatu, proses pendinginan terjadi secara alami hingga terbentuknya sambungan yang kuat. Yang selanjutnya adalah peralatan utama yang digunakan. Berikut peralatan utama dalam OAW beserta penjelasan realistisnya. Yang pertama adalah tabung oksigen, yang kedua adalah tabung asetilena, yang ketiga adalah regulator, yang keempat adalah hose atau selang, yang keempat adalah torch atau pembakar, yang keenam adalah nozzle atau tip, yang ketujuh adalah kawat las atau filler rod, yang 8 adalah alat keselamatan. Next. Yang selanjutnya adalah parameter penting dalam proses pengelasan. Yang parameter penting adalah yang pertama tekanan gas oksigen dan asetilena, selanjutnya adalah perbandingan campuran gas, yang selanjutnya adalah jenis nyala api, yang selanjutnya adalah kecepatan pengelasan, atau yang selanjutnya adalah sudut torch, yang selanjutnya adalah jarak nozzle terhadap benda kerja. Apa yang terjadi jika parameter tidak tercapai? Yang pertama adalah jika sel itu berlebihan, maka nyala api mengandung karbon berlebih yang dapat masuk logam, menyebabkan hasil las menjadi rapuh. Yang selanjutnya adalah jika gas berlebih, maka logam bereaksi dengan oksigen sehingga terjadi oksidasi, membuat hasil las menjadi lemas dan berpori. Selanjutnya adalah parameter penting dalam proses pengelasan, tekanan gas. Jika terlalu tinggi, api tidak stabil. Jika terlalu rendah, maka panas tidak cukup. Selanjutnya ada kecepatan pengelasan. Jika terlalu cepat, maka penetrasi kurang. Dan jika terlalu lambat, logam meleleh berlebihan. Selanjutnya ada sudut torch dan jarak. Nozzle sudut salah, maka distribusi panas tidak merata. Dan jika terlalu jauh, panas hilang sebelum sampai ke benda kerja. Jenis material yang dapat dilas oleh jenis las OAW. OAW ini cocok digunakan pada material baja karbon rendah, baja paduan rendah, aluminium, tembaga, dan paduannya.
Metode OAW lebih efektif untuk material dengan ciri-ciri titik leleh relatif rendah, ketebalan tipis hingga sedang, dan tidak cocok untuk material tebal karena panas tidak cukup terkonsentrasi, proses menjadi sangat lambat, dan risiko distorsi yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jenis las OAW ini. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, peralatan sederhana dan relatif murah. Selanjutnya, tidak memerlukan sumber listrik, mudah dipelajari untuk pemula, fleksibel, yaitu bisa untuk las dan untuk memotong material, dan cocok untuk pekerjaan lapangan. Kekurangannya sendiri yaitu kecepatan rendah, karena panas berasal dari pembakaran gas, tidak seintens busur listrik yang arc welding yang jenis yang menggunakan sumber listrik. Heat input besar, area sekitar las ikut panas sehingga menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk. Kualitas las lebih rendah dibandingkan metode seperti SMAW atau TIG. Kontrolnya kurang presisi. Selanjutnya ada resiko keselamatan yang tinggi. Gas asetilena mudah meledak jika tekanan atau penanganannya salah. Aplikasi di industri. OAW banyak digunakan pada industri perbaikan, bengkel otomotif, pengelasan pipa kecil, fabrikasi ringan, serta pemotongan logam. Metode ini lebih sering digunakan untuk pekerjaan skala kecil, mobilitas yang tinggi, dan tidak membutuhkan kekuatan sambungan yang ekstrim. Contoh nyata dalam penggunaan OAW ini yaitu perbaikan rangka kendaraan, pengelasan tangki kecil, perbaikan pipa bocor di lapangan. Oke, selanjutnya studi kasus OAW di dalam industri. OAW digunakan untuk perbaikan baling-baling kapal berbahan kuningan. Nah, metode ini itu fleksibel dan ekonomis. Namun, kualitas hasil las sangat bergantung pada keterampilan operator dan umumnya lebih rendah dibandingkan metode modern. Gambar di samping adalah contoh dari proses perbaikan propeller untuk kapal menggunakan las OAW. Yang kedua ada proses OAW pada industri otomotif. Biasanya digunakan untuk perbaikan knalpot kendaraan. Keunggulannya adalah biaya yang murah dan mudah digunakan. Namun biasanya kualitas sambungan sering tidak konsisten dan umur pemakaian relatif pendek. Di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cacat dari las OAW sendiri. Nah, biasanya pada proses OAW, cacat las sering terjadi karena kontrol panas dan gas dilakukan secara manual. Hal ini membuat kualitas sambungan sangat bergantung pada keterampilan operator. Yang kedua, terjadinya porositas atau cacat berupa lubang kecil akibat gas yang terperangkap saat logam membeku. Nah, pada pengelasan OAW, cacat ini sering terjadi karena nyala api tidak stabil, material yang kotor, ataupun campuran gas tidak tepat. Dampaknya adalah penurunan kekuatan pada sambungannya. Yang ketiga, cacat ini terjadi ketika logam las tidak menembus seluruh bagian sambungan. Pada OAW, hal ini sering disebabkan oleh panas yang kurang atau kecepatan pengelasan terlalu cepat, sehingga sambungan menjadi lemah dan mudah patah. Yang keempat, ada undercut. Nah, undercut ini merupakan cacat atau yang terjadi yang menimbulkan cekungan di tepi las akibat panas berlebih atau teknik pengelasan yang salah. Pada pengelasan OAW sendiri, cacat ini sering muncul karena kontrol jarak torch yang tidak stabil. Dampaknya itu tegangannya tinggi pada sambungan. Yang kelima, terjadinya retak akibat pendinginan tidak merata dan tegangan termal terlalu tinggi. Pada pengelasan OAW, risiko retak meningkat karena distribusi panas dan yang tidak merata. Cacat ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kegagalan struktur secara tiba-tiba. Oke, di sini ada video demonstrasi proses pengelasan OAW. Dengan sudut kemiringan 90 derajat, kemudian tack weld kedua bagian sambungan. Posisikan benda kerja membentuk huruf V dengan mengganjal benda kerja seperti berikut.
Pegang brander dengan work angle 90 derajat dan travel angle 60 derajat sampai 70 derajat, serta pegang kawat les dengan work angle 90 derajat dan travel angle 30 derajat sampai 40 derajat dengan posisi yang berhadapan. Lakukan pengelasan dengan mencairkan tack weld pada ujung kanan sambungan sampai mencair, kemudian dorong cairan sesuai jalur pengelasan. Gerakan pembakar sangat penting pada pengelasan sambungan T agar pemanasan pada kedua sisi sama. Bila kawah las telah terjadi dan cukup besar, masukkan ujung kawat las ke dalam sampai turut mencair, kemudian angkat. Atur cairan dengan nyala api agar hasil pengelasan mempunyai panjang kaki las yang sama. Penambahan kawat las harus diatur sesuai keperluan dan kecepatan mencairnya bahan dasar. Tack weld benda kerja membentuk sudut T terbalik dengan sudut kemiringan 90 derajat, kemudian tack weld kedua bagian sambungan. Letakkan benda kerja pada meja las dengan posisi mendatar. Pegang brander dengan work angle 45 derajat dan travel angle 60 derajat sampai 70 derajat. Serta pegang kawat las dengan work angle 45 derajat dan travel angle 30 derajat sampai 40 derajat dengan posisi yang berhadapan. Mulai pengelasan dengan mencairkan tack weld pada ujung kanan sambungan hingga mencair, kemudian dorong cairan sesuai jalur pengelasan. Gerakan pembakar sangat penting pada pengelasan sambungan T agar pemanasan sama pada kedua sisi. Bila kawah las telah terjadi dan cukup besar, masukkan ujung kawat las ke dalam sampai turut mencair, kemudian angkat. Atur cairan dengan nyala api agar hasil pengelasan mempunyai panjang kaki las yang sama. Penambahan kawat las harus diatur sesuai keperluan dan kecepatan mencairnya bahan dasar. Bersihkan terak las pada benda kerja menggunakan sikat baja. Oke, sekian dari video demonstrasi pada proses OAW. Nah, untuk slide selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil dari presentasi PPT kita yaitu 1. Proses oxyethylene welding atau OAW merupakan metode pengelasan yang bekerja dengan memanfaatkan panas dari pembakaran gas oksigen dan asetilena untuk menyatukan logam. Proses ini tergolong sederhana, fleksibel, dan masih banyak digunakan terutama pada pekerjaan perbaikan dan fabrikasi ringan. Nah, dalam penerapannya, OAW lebih cocok digunakan pada material yang tipis dan pekerjaan yang dengan skala yang kecil, karena kemudahan penggunaan serta tidak membutuhkan sumber listrik. Hal ini membuat metode ini banyak dimanfaatkan di bengkel otomotif, perbaikan pipa, hingga perawatan di lapangan. Namun jika dibandingkan dengan metode pengelasan modern, OAW memiliki keterbatasan dari segi kecepatan, efisiensi, dan kualitas hasil penyambungan. Nah, kualitas hasil pengelasan OAW sangat dipengaruhi oleh pengaturan parameter seperti tekanan gas, perbandingan campuran, sudut obor, serta keterampilan pada operator. Ketidaktepatan dalam parameter tersebut dapat menyebabkan berbagai cacat las seperti porositas, kekurangan penetrasi, undercut, hingga retak yang berpotensi menurunkan kekuatan bahan menyebabkan kegagalan struktur. Nah, secara keseluruhan, OAW tetap memiliki peran penting di industri, terutama untuk perbaikan pekerjaan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan proses kontrol yang tepat dan kemampuan operator yang memadai agar risiko cacat las dapat diminimalkan. Dan slide terakhir adalah referensi dari PPT kita yang kita ambil. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.